Pas saya ke depan kapal, itu saya lihat ada orang yasinan, Mas. Pas di kapal itu kejadiannya kayak gini, malam, gelap. Itu ada yang yasinan di depan kapal. Baru di situ kapten teriak ke kami semua lagi di depan kan, lagi mecahin es. Teriak, "Woi, Simba mana? Simba mana? Cari. Kok nggak ada?" Langsung kalang kabut semua itu. Udahlah, langsung di situ. Itu hilangnya di perairan apa? Perairan dekat Laut Singkawang, perbatasan dekat Indonesia Malaysia, Sarawak. Turut berduka cita atas hilangnya teman seperjuangan kami, hilang di Laut Natuna pada pukul 02.30. Indonesia terkenal dengan negara maritim, di mana kita itu punya banyak banget laut yang sangat indah dan kekayaan alam di laut kita itu juga luar biasa. Makanya banyak sekali yang mencari pundi-pundi rupiah itu di laut. Salah satunya yang bekerja itu di laut adalah ABK kapal. Nah, gua hari ini kedatangan seorang ABK kapal yang punya pengalaman temannya itu hilang ketika lagi bekerja di laut. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Tegar. Halo Bang. Ini kedua kalinya lu cerita punya temen yang hilang pas lagi kerja di laut ya? Iya Bang. Kejadiannya sih baru-baru bulan Maret ini sih. Emang di laut itu banyak yang hilang gitu ABK kapalnya? Enggak semuanya juga sih, tapi ada sebagian itu yang hilang gitu kan. Entah hilangnya ABK-nya ataupun kapalnya yang kebalik gitu. Kayak gitu, macam-macam sih kejadian di kapal tuh Mas. Contohnya kayak teman saya kemarin ini nih, dia hilang di Laut Natuna dekat daerah Singkawang namanya. Itu dia hilang di jam 2 malam, gitu Mas. Wow. Tapi lu kalau berangkat itu kapal ada izin berlayar dari Syah Bandarnya gitu? Kalau izin mah ada Mas. Emang dulunya sempat kayak nggak perbolehkan gitu ya. Tapi setelah sekian lama akhirnya diperbolehkan kembali tuh. Apanya diperbolehkan? Untuk berlayar kapal cantrang ini. Oh, lu sekarang dari kapal cumi itu pindah ke kapal centrang? Iya, kapal cantrang namanya. Itu untuk ini juga ikan-ikan dan lain-lain gitu? Cantrang ini gimana Mas ya? Dia lebih ke semua makhluk hidup yang ada di dasar laut sih. Jadi kayak misalkan kayak ikan, udang lobster, terus kepiting dan lain-lain gitu. Kayak gitu Mas. JRT-nya berapa kapalnya? Oh, JRT-nya kalau untuk di daerah Juwana ini sendiri, dia JRT-nya nggak terlalu gede, tapi ukuran kapalnya gede, Mas. Oke. Jadi muatan tonnya itu kisaran 63 ton. Kepiting Alaska pernah nangkep? Oh, nggak ada. Oke, oke, ditahan dulu ceritanya. Nah, sebelum dimulai guys, gue pengen ngasih tahu nih, jangan sampai kalian ketinggalan. Kita lagi pre-order baju RJ5. Stylenya keren-keren dan harganya juga terjangkau, jangan sampai habis nih pre-ordernya. Langsung aja buru-buruan bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan juga bisa lewat order di WA. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Bang Tegar, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya sih Bang, tadinya kan gue sempat bekerja di kapal cumi itu kan. Gue bekerja di kapal cumi, udah gitu karena gue trauma juga, jadi nggak lama ya gue istirahat dulu lah kan. Cuma setelah gue istirahat ini ya gue sempat bekerja juga dengan profesi yang berbeda gitu kan. Udah gitu, nggak lama ini saya diajak sama teman saya untuk berangkat ke kapal. Tadinya juga saya awalnya nggak mau, tapi karena teman saya ngotot untuk berangkat karena tergiur dengan hasil yang lumayan gitu. Jadi kami memutuskan untuk berangkat gitu. Udah gitu saya sempat nyari dulu kapten yang sedang membutuhkan ABK gitu kan di grup ABK Juwana gitu Bang. Udah gitu
saya dapet tuh kapten yang membutuhkan ABK tuh. Udah gitu saya langsung telepon. Pak, kira-kira masih ngebutuhin ABK nggak? Oh masih mas. Sampean siapa? Saya dari temannya si Mas Ado ini, kata saya gitu kan. Oh ya udah, iya saya butuh orang, kata dia. Buat kapan Pak kira-kira Pak? Tanggal 2 Maret kata dia berangkatnya. Ya udah Pak, saya dari Bandung nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, nanti sampai sini ongkosnya saya ganti, gitu dia gitu. Sampean namanya siapa? Saya namanya Tegar Pak. Tegar yang dulu bukan yang pernah ikut sama saya, kata dia. Emang Bapak namanya siapa? Pak Wan, gitu dia. Oh Pak Wan, ini Bapak yang dulu pernah saya berangkat di Pelabuhan Juanda kan, kata saya. Iya saya. Wah sampean lagi Pak, kata saya. Kebetulan sekali. Jadi kapten kapalnya, kapten kapal cumi lu dulu? Enggak, kapten cantrang, kan gue pernah ikut cantrang juga sebelumnya. Oke, gue kirain kapal cumi. Bukan Bang, beda lagi. Gitu. Jadi kebetulan saya ketemu beliau dan tanpa proses lama karena saya udah kenal beliau. Lu jadi operasionalnya dari mana sampai mana gitu? Waktu itu sih dari Juwana ke daerah Singkawang. Juanda? Juwana, Pati. Oke. Iya. Gitu. Ke daerah Singkawang, Kalimantan. Perbatasan dekat Indonesia Malaysia, nggak jauh lah. Kayak gitu Mas. Udah gitu ya operasiannya kami 40 hari seharusnya. Tapi karena kebetulan kemarin tuh ada teman yang hilang, jadi ya kami nggak nyampe 40 hari udah pulang. Kayak gitu Mas. Udah gitu kami bekerja dari jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Itu kerjanya juga bergilir sih, nggak seutuhnya dari jam 4:30 sampai jam 5:30 sore itu kerja terus, enggak. Ini bergilir, jadi kami sip-sipan, jadi ada yang bagian ketiga, bagian kedua, bagian pertama gitu. Iya jadi gitu Mas. Jadi lu 40 hari nggak pulang tuh ya harusnya? Harusnya nggak pulang, harus tetap di laut 40 hari sebelum Palka penuh. Kecuali kalau misalkan sebelum 40 hari Palka udah penuh nih, hasil udah melebihi batas, udah melebihi modal utama nih, otomatis udah bisa pulang. Kayak gitu, tergantung dari ambisi para kaptennya sih, lebih ke kayak gitulah kira-kira gitu kan. Jadi saya langsung diizinin berangkat. Jadi berangkat kami tanggal 1 Maret dari Bandung. Berangkatlah kami dari Bandung ke daerah Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Juwana. Jadi dari Bandung itu sampai ke Juwana itu cukup lama sih Mas, tapi pas di perjalanan saya ini sempat tertidur. Di dalam mimpi saya itu, saya ngelihat di dalam mimpi saya itu saya ngelihat kayak gimana Mas ya? Saya berada di kapal sama teman saya berdua. Udah gitu di kapal itu pandangan ABK tuh kayak kosong gitu Mas, kayak seperti ada sesuatu yang terjadi gitu, kayak gimana ya, firasat saya juga udah buruk sih dari awal gitu kan. Nggak lama saya sama teman saya nanya, ini kenapa orang-orang kok pada kayak gini semua, kata saya gitu kan. Udah kata dia, gue juga nggak tahu kan, gue juga baru nyampe, kata dia gitu. Udah tuh nggak lama saya turun ke belakang kapal buat mastiin kan kira-kira ada siapa lagi nih. Pas saya ke depan kapal itu saya lihat ada orang yasinan Mas. Pas di kapal itu kejadiannya kayak gini, malam gelap, itu ada yang yasinan di depan kapal. Yasinan, nggak lama saya kaget kan, langsung lari sama teman saya berdua ke atas. Udah tuh saya kebangun, tiba-tiba udah nyampe Juwana. Tuh. Nah kami nyampe di Juwana jam 3 subuh. Nggak lama kami naik ojek buat nyampe ke rumah kapten Mas, karena kan cukup jauh juga sih. Udah gitu kami sampai ke daerah namanya Kampung Nelayan ya, di Juwana lebih tepatnya. Karena waktu itu masih jam 4 subuh, masih lumayan gelap, jadi kami teduh dulu di masjid. Udah gitu setelah 2 jam menunggu, akhirnya kami ketemu juga sama si kapten ini, si Pak Wan ini. Udah tuh kami serahin KTP, ngobrol-ngobrol, dibawalah kami ke kapal. Yowes sampean tidur aja di kapal ya sambil nunggu keberangkatan nih.
Kebetulan pas saya sampai lokasi, beliau baru ngomong saya ditunda sehari berangkatnya ke tanggal 3 Maret, pas hari Jumat gitu kan. Udah tuh nggak lama kami tidur lah di kapal, nggak ada apa-apa sih, kayak biasa. Cuman saya pas nginjek kapal itu udah nggak enak firasat, ini kapal kayaknya kayak hawanya nggak enak aja gitu mas, kayak awal waktu saya di kapal Cumi dulu mas, kayak bakal ada kejadian apa sih gitu. Cuman saya nggak ngeliat penampakan apa-apa gitu mas. Udah gitu apa namanya, besok harinya tanggal 2 Maret waktu itu ya kayak masih biasa, kami masih bantu-bantu beresin kapal ya kan. Udah tuh nggak lama di hari ketiga di tanggal 3 Maret kami apa namanya mutusin untuk berangkat. Tapi sebelum berangkat itu di daerah sekitar itu banjir mas, banjir gede sampai dari sungai itu ngeluap ke pemukiman sekitar ya. Banjirnya cukup tinggi juga, kira-kira sepaha lah mas, sepaha. Udah gitu kami dipersulit karena jaringnya kan baru buat dinaikin ke kapal, jadi cukup sulit juga. Tapi saya kaget juga pas di situ, saya ngeliat ABK itu sama kayak yang di mimpi saya mas, sama semuanya gitu kan. Udah gitu berasa saya kok orangnya sama semua ya kayak di mimpi ya, cuman saya nggak cerita ke siapa-siapa, jadi saya cukup tahu aja gitu. Udah tuh nggak lama saya naik ke kapal sama semuanya lah, udah naik ke kapal, syukuran supaya pulang bawa hasil gitu kan, dipermudah, diperlancar segalanya gitu. Udah tuh setelah kami syukuran, kami putusin buat berangkat. Lepaslah tali kami dari Pelabuhan Juanda ke Muara waktu itu. Udah sampai di Muara, baru si Mbah ini ngomong ke kapten, partner saya siapa? Di situ saya ngajuin diri tuh, oh saya aja Mbah, saya jadi hoki juga, saya mau nggak apa-apa, kata saya gitu. Udah gitu, karena dia bisanya bahasa Jawa kan, udah gitu bahasa Jawanya tuh kayak bahasa Jawa kuno gitu mas, kayak medok banget mas. Saya nggak ngerti kan, saya orang Aceh gitu. Jadi saya minta teman saya buat translatein si Mbah ini ngomong apa. Ya udah nggak apa-apa kata dia mau lu jadi partner dia gitu kata dia. Oh ya udah dia nggak apa. Udah Mbak saya ngambil apa? Bawang kata dia. Jadi saya beresin semuanya lah gitu kan, bantuin dia. Udah itu nggak lama kami di hari ke 5 perjalanan itu saya ngelewatin pulau yang ada di dalam mimpi saya mas. Karena waktu di dalam bus itu kan saya mimpi kapal kami itu ngelewatin pulau dan orang-orang itu tatapannya kosong semua. Pas banget di pulau itu. Pulau yang saya lihat itu kira-kira ada 4 pulau mas, yang gede sama yang kecil-kecilnya gitu kan. Gitu. Udah di perairan apa lu? Kalimantan. Udah di Kalimantan? Udah di Kalimantan itu. Maksudnya udah di Laut Kalimantan, cuman masih perjalanan lagi, masih jauh lagi. Sempat kena ombak gede banget ya? Gede banget ombaknya mas. Cuacanya waktu itu baratan mau masuk ke timuran mas, jadi cuacanya cukup ekstrim ombaknya. Tapi nggak sampai kebalik ya? Udah gitu udahlah, karena saya nggak terlalu menghiraukan jalan. Keesokan harinya di 6 harinya kami mutusin buat kerja kayak biasa tuh udah. Teman saya di awal kerja itu sempat kaget juga mas, karena kerjanya cukup berat kan. Karena narik-narik tali dari mesin gitu kan, nata-nata tali gitu. Udah tuh kami ngejalanin hari-hari kayak biasa, nggak ada kejadian apa-apa mas. Tapi di kejadian sebelum teman saya hilang ini, si Mbah ini, si teman saya 2 orang itu kesurupan terus mas. Pokoknya 3 hari atau 4 hari sebelum si Mbah hilang ini teman saya kesurupan. Macam-macam kesurupannya, entah dia kesurupan kemasukan macan, terus saya juga melihat dia kemasukan pocong kayak gitu mas. Kayak begitu. Pocong tuh gimana? Jadi dia waktu kesurupan itu kayak tangannya diginiin sama dia, udah gitu kayak kejeng-kejeng gitu. Udah gitu mulutnya sampai keluarin bui-bui gitu mas. Bui? Iya, saya juga kaget itu kan. Bui apa? Kayak air ludah tapi keluar semua gitu, putih gitu. Ya karena di kapal nggak ada orang yang bisa gitu mas. Jadi kami cukup ini bacain Al-Fatihah, bacain buat temen semoga sembuh. Dibacain lah satu-satu dari kami Al-Fatihah gitu kan.
Akhirnya beliau tenang gitu. Cuman pikiran beliau tuh kayak bukan di laut tapi di darat gitu. Ini ABK-nya juga? ABK juga sama. Beliau tuh orang Pekalongan kalau nggak salah. Gitu. Jadi lu di kapal ini jadi koki? Gue jadi koki bang. Sama si siapa tadi? Sama si Mbah ini yang hilang. Mbah? Iya. Mbah Oh cowok ya? Cowok. Si Mbah ini. Dia umurnya udah tua mas. Kisaran 80-an ada kali mas. Jalannya juga udah kayak gimana ya? Udah pincang-pincang gitu. Udah sulit jalannya juga mas. Tapi karena beliau mungkin orang butuh ya. Jadi dipaksain buat berangkat gitu mas. Kayak gitu. Udah gitu. Si Mbah sama saya sehari-harinya ada aja bentrokan tuh mas, karena kan saya juga nggak ngerti bahasa Jawa ya, jadi kadang dia nyuruh apa sayanya ngambilnya apa gitu, jadi suka salah paham di situ mas, jadi sering bentrok. Nah pas di hari sebelum beliau hilang itu pas teman-teman saya kesurupan itu saya ngundurin diri mas, kata saya Mbah saya angkat tangan, saya nggak mau jadi koki lagi. Sampai nanti sama si itu aja yang di depan tuh ada kata saya. Karena lu sering bentrok itu? Sering bentrok mas. Apa yang paling konyol dia nyuruh apa, lu ambil apa? Kayak misalkan dia bilang ambilin tomat, saya ngambilin daun salam. Kan salah mas. Itu lu ngambil ikan tongkol ya? Nggak tahu lah, makanya saya suka salah tanggap sama dia tuh. Sering berantem kecil gitu kayak apa sih Mbak gimana sih gitu. Kadang dia suruh goreng pisang, saya goreng apa gitu. Kayak gitu mas. Jadi akhirnya saya bilang, Mbah saya angkat tangan, daripada saya emosi terus saya dosa ke orang tua gitu kan. Saya angkat tangan, saya mundur, saya kasih ke yang di depan aja. Ada kebetulan mau tuh ngejalanin tuh. Itu di situ teman saya 2 orang itu kesurupan terus mas. Di hari ini si beliau kesurupan, esoknya beda lagi orangnya. 2 orang ini aja pokoknya kesurupan terus. Gitu. Itu kesurupannya ya. Apa yang bikin lu takut saat itu? Sebenarnya gue udah gak firasat sih, karena mimpi gue kok jadi kenyataan sih gitu. Ada yang kesurupannya serem gitu nggak? Ya itu, kalau kesurupan seremnya nanti di akhir cerita tuh, kayak misalkan teman saya bawa golok lari-lari tuh. Kami kan namanya di kapal ya mas, di situ-situ aja. Jadi keliling-keliling aja lari. Bawa golok dianya. Udah gitu, pas di hari ke-14 itu kan sehari sebelum beliau hilang ya. Beliau kan hilangnya di jam 2. Saya waktu itu sempat nggak bisa tidur tuh. Biasanya ya saya jam 8:30 itu udah tidur mas. Tapi karena mungkin saya pirasat kali yang nggak enak gitu. Itu jam 1 saya baru bisa tidur. Nggak lama kan sejam kemudian si Mbah ini hilang. Sejam kemudian di jam 2 ini. Itu. Udah gitu pas si beliau hilang ini 2 orang ada di loteng lagi ngerokok. Katanya sih beliau ngedengar suara orang dicekek. Sama ini suara orang muntah juga. Jadi pada saat beliau hilang ini mas, ada 2 orang yang ngedengar suara, saksinya lah gitu, ngedengar suara di bawah kayak ada suara orang dicekek sama orang muntah mas. Beliau nggak ngirauin, dikiranya itu si teman saya yang sering kesurupan ini mas. Itu orang kumat lagi nih kata dia gitu kan. Jadi padahal biar aja lah. Gitu. Padahal mereka nggak tahu kalau suara itu berasal dari suara si Mbak di bawah. Nggak tahu mereka gitu. Udah tuh singkat cerita, setelah itu kejadian itu langsung pagi kan kami kerja seperti biasa. Kami nggak tahu si Mbak hilang karena kan posisinya pada sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Udah gitu si kapten ini biasa diantar roti kalau pagi mas sama si Mbak. Roti kan khusus beliau yang nganter. Saya nggak pernah nganterin gitu kan. Si beliau yang nganter biasanya. Tapi tiba-tiba ini si Mbak nggak nganter-nganter. Udah siang, udah fajar gitu kan. Ini kan udah jam berapa ini kan. Baru di situ kapten teriak ke kami semua lagi di depan kan. Lagi mecahin es. Teriak, woi si Mbak mana? Si Mbak mana? Cari. Kok nggak ada? Langsung kalang kabut semua itu. Si koki yang gantiin saya ini juga kalang kabut kan nyariin kemana si Mbak. Sampai nyari ke lubang nggak ada. Ke atas loteng juga nggak ada. Sampai ke Penguin Toren juga nggak ada. Nggak ada, pokoknya semuanya udah nggak ada. Cuman ada baju kerjanya doang ngegantung di situ. Itu. Makanya pokoknya di situ semuanya histeris lah kayak nggak percaya nih orang tadi malam ada di sini tidur. Tidurnya pas di bawah saya. Ini saya tidur di sini, beliau tidur di sini. Gitu kan. Jadi kami tidur tuh kayak berhadapan-hadapan gitu. Tapi lu nggak lihat si Mbah pas malam itu? Iya. Sebelum saya tidur saya ngeliat dia tidur di bawah saya. Oke.
sebelum saya tidur tuh ya, jam 12 malam itu. Baru jam 1-nya saya tidur. Gitu. Udah dicari semua kemana-mana nggak ada mas. Jadi udahlah langsung di situ. Itu hilangnya di perairan apa? Perairan dekat Laut Singkawang, perbatasan dekat Indonesia Malaysia, Sarawak. Gitu sih. Setahu saya sih di petanya begitu. Dekat pulau juga mas, pulau nggak tahu pulau apa saya namanya juga. Setahu saya sih pulau kosong gitu. Udah gitu baru itu beliau kontak ke teman-temannya semua. Monitor ini ada ABK hilang, kalau misalkan ngelihat tolong dikontak katanya gitu. Baru ditanya tuh hilangnya kenapa kok bisa hilang, nggak tahu kan namanya tiba-tiba kejadiannya. Baru tuh dicari semuanya nggak ada. Baru di situ si wakil kapten cerita ke saya, tahu begini si Mbah nggak usah berangkat katanya. Emang kenapa mas? Si Mbah waktu sebelum berangkat ini sempat nolak tawaran si kapten buat berangkat karena kan udah capek ya kan, udah tua, udah lesu lah gitu, maksudnya udah bener-bener capek. Tapi karena beliau nggak enak sama si kapten, akhirnya mutusin buat berangkat gitu. Udah tuh si wakil kapten ini nangis lah dia karena teman baiknya juga gitu kan, kok bisa hilang gitu. Sampai ada yang pingsan karena nggak percaya dengan kejadian ini gitu kan, kok tiba-tiba gitu. Yang tadi malam masih bercanda bareng tapi pas pagi udah nggak ada gitu mas. Jadi tragis banget sih, makanya ada sampai yang pingsan gitu. Udah gitu di situ saya sama teman saya sempat nggak percaya juga sih, ini bener nggak sih kejadian kayak gini. Terus nggak lama ada tuh orang mana sih saya juga nggak tahu sih, dia agak sedikit sombong sih gelagatnya. Ini gara-gara orang-orang ini nih pengen pulang nih, nunjuk ke teman saya, kan teman saya pengen pulang mas, karena dia udah bener-bener nggak sanggup kan, kerjanya berat sekali, kata dia begitu. Nah nyalain ke teman saya, terus kata teman saya, apa urusannya sama gua? Kan gue cuma minta pulang, terus si Mbah hilang urusan sama gua apa? Yang tadi malam nih saksinya gimana? Ada yang ngelihat gak? Nah baru tuh dua orang itu angkat bicara yang saya bilang di awal tadi. Kalau beliau malam ngedengar suara orang dicekek sama orang muntah, dikirain itu si yang sering kesurupan ini. Kayak gitu. Jadi beliau juga sempat percaya nggak percaya, nanya kan ke yang sering kesurupan itu, tadi malam kumat dulu ya? Mana gue tahu, gue tidur kata dia. Gitu. Ternyata kan itu suara si Mbah itu tadi mas. Singkat cerita, kami pencarian lah hari itu fokus nyari si Mbah. Berarti udah nggak fokus nyarikan ya? Udah nggak fokus, pokoknya titik awal turun jangkar itu di mana? Di situ dijaring terus. Tapi nggak nemu apa-apa mas. Ya malah dapat ikan aja gitu, tapi nggak nemu si Mbah itu. Gitu. Lu semua di kapal itu menduga si Mbah tuh kemana? Si Mbah ada yang ngomong kepleset, ada yang ngomong putus asa bagaimana, nggak ngerti juga sih mas. Ada tapi lebih kepleset mas. Karena kapal cantrang ini kayak gimana ya? Posisi dapur ini di belakang mas ya. Udah gitu biasa orang kalau mau BAB nggak kayak di kapal cumi, nggak ada bolongannya. Dia berak kayak di samping kapal, cuman megang kayu gitu doang. Kayak gitu mah, jadi kan lebih ekstrim banget ya. Gitu karena ombak itu gede juga. Mungkin orang-orang ini ngiranya si Mbak ini kepleset waktu mau BAB. Gitu. Otomatis gini aja. Jadi bokernya itu lu di ujung kapal? Enggak, di samping kapal mas. Tapi megang kayu. Di samping kapal? Iya. Berarti langsung ke air gitu? Langsung ke air gitu. Jadi kayak gimana gitu. Langsung ke air gitu. Jadi mereka duganya si Mbak ini kepleset mas pas mau BAB itu. Gitu. Udah gitu beda lah sama kapal cumi kan. Kalau kapal cumi mah ada bolongan di pojok kapal itu kan. Jadi khusus tempat BAB gitu. Kalau ini ada tapi kecil, tapi kebetulan waktu itu ketutup sama tali mas. Jadi otomatis kalau malam pada BAB itu ke samping kapal mas. Kalau malam doang? Iya, walaupun ombak gede tapi tetap pegangan sama itu. Siang juga sama mas. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5.
Jadi setelah si Mbah hilang ini justru gue malah ngalamin kejadian horor, dan itu cuman gue sendiri yang ngerasain bang. Kalau yang lain sih mungkin kayak suara-suara aja, tapi kalau gue ngeliat wujudnya langsung gitu bang. Kayak waktu di hari pertama nih kan, sesudah kami pencarian tapi masih tidak membuahkan hasil, dan akhirnya kami beres-beres bebersih, kami naik ke atas buat ya biasalah istirahat, udah kerja kan. Udah tuh gak lama tengah malam saya kebangun pengen buang air kecil biasa. Saya ke bawah, posisi kapal lagi turun jangkar ya, jadi kan kapalnya tetap nggak kemana-mana. Ombak cukup gede waktu itu. Udah gitu di sekitar kapal tuh kayak kabut gitu mas. Udah gitu saya kencing karena nggak saya hirauin, saya kira itu biasalah alam ya kan. Saya udah beres kencing, saya pengen ambil air minum ke depan. Saya ngambil air minum, posisi saya ngambil air minum itu kan di depan ya. Di sini tangga ke atas buat naik ke kamar. Nah jadi di pas samping tangga ini si Mbak ini lagi berdiri di situ mas. Tampangnya tuh kayak gimana ya, kayak mukanya membiru gitu mas. Udah gitu kayak basah kuyup gitu. Saya balik badan, ternyata ada si Mbah. Saya kaget di situ. Mbah, lama saya dipegang sama dia pundaknya, sama dia gitu kan. Dikasih penglihatan saya di situ bahwa beliau pada malam itu ternyata beliau itu mau masak mie, ceritanya turun malam kan mau masak. Emang beliau sering turun malam masak mie itu sering. Udah gitu beliau masak mie, nggak lama dari samping kapal ini ada sesosok makhluk yang naik ke atas kapal ini mas. Udah gitu Makhluk apa yang lihat? Yang gue lihat itu kayak kuntilanak mas, tapi dia nggak pakai jubah putih, nggak, kayak lebih ke baju lusuh-lusuh gitu. Gimana sih mas? Kayak ya gimana ya? Ya baju biasa aja, nggak pakai baju putih gitu, enggak. Jadi beliau naik ke atas, jadi si Mbah ini kayak dicekek sama dia. Dicekek beneran, dicekek. Udah gitu namanya hantu ya, itu langsung terbang ke air, langsung dijatuhin ke air gitu, dibawa ke air. Makanya kenapa di atas itu ngedenger suara kayak orang dicekek. Nah itu si Mbah. Udah gitu kenapa mereka ngedenger suara orang muntah, itu si Mbah itu kepalanya dicelupin terus sama si makhluk ini. Setelah beliau nggak bernapas, mati, itu baru dibawa ke bawah. Kayak gitu mas. Dari situ saya langsung sadar, langsung saya lari naik ke atas. Teman saya nanya, lu kenapa? Enggak, gua nggak apa-apa, cuman ada yang aneh aja di bawah, kata gua tadi. Kenapa lu cerita dong? Lu penakut aja, udahlah. Udah tuh. Besok harinya kami melanjutin pencarian, tapi masih nihil juga mas. Udah tuh kayak biasa lagi, bebersih, naik lagi ke atas tidur. Tengah malamnya saya berdua nih, kali ini saya berdua sama teman saya turun buat masak nasi goreng. Turun lah kami masak, makan. Nah pas lagi makan itu, saya sama teman saya ini kan saling berhadapan. Saya berhadapan ngelihat ke depan kapal, teman saya ini ngelihat ke belakang kapal. Nah di belakang teman saya ini saya ngelihat lagi si sosok ini tuh. Saya ngelihat beliau ini kayak lagi nyekek si Mbah, kepalanya kayak dipletik gini, kayak dipatahin gitu. Udah gitu dibawa lagi ke air tuh. Teman saya langsung, lu kenapa? Enggak, gue nggak apa-apa. Lu ngeliat apa sih? Kepo gue nih. Enggak, gue Gitu apa-apa. Sosok cewek yang lu lihat itu serem apa enggak? Serem banget lah. Sosoknya serem banget. Mukanya kayak busuk gitu, kayak gimana sih, kayak udah cabik-cabik gitu. Gede apa gimana? Tinggi sih, kurus tinggi. Jadi kan lebih serem aja sih. Jadi dia tinggi, kurus. Udah gitu mukanya kayak cabik-cabik gitu mas. Kayak begitu lah kira-kira. Udah tuh kata teman saya, lu kenapa? Enggak, gue nggak apa-apa. Udahlah ayo cepet, kata gue. Kita naik. Udah tuh, udah beres makan itu. Besoknya kami cari pencarian lagi tuh di 3 hari. Tapi nggak membuahkan hasil juga. Tapi teman-teman dari kapten ini semuanya pada ngerapat. Jadi kira-kira di situ semuanya ada 5 kapal lah. Berdekatan semuanya pada nyari. Tapi nggak ada hasil juga mas. Oh nih lu udah minta bantuan kapal yang di sekitar itu buat nyari juga? Dari kapten ini udah ngontek ke teman-temannya, tolongin, bantuin. Tapi ini hasilnya mas, nggak ada hasil juga. Dan beliau juga udah ngontek ke yang di rumah, ke bos, terutama ke bos ya. Udah ngontek kalau si ini tuh hilang. Dan akhirnya baru dari bos disampaikan ke pihak keluarga. Pihak keluarga sih katanya sempat histeris juga sih mas, karena kehilangan beliau ini kan. Nggak disangka-sangka gitu kan, kok bisa hilang sih, padahal tadinya kan ada orangnya gitu kan. Gitu. Udah gitu si kapten ini ngontek ke teman-temannya, semuanya pada ngumpul.
tapi masih nggak ada hasil. Ya udahlah, di hari ketiga nih lanjut lagi ke hari keempat. Tapi masih nihil juga mas, nggak ada hasil sama sekali. Udah tuh akhirnya si kapten ini mutusin buat pulang tadinya karena udah putus asa banget kan. Jadi udah ngomong ke bos dan akhirnya perbekalan kami semuanya dipindahin ke kapal yang lain, ke kapal sebelahnya, masih satu rombongan, satu bos juga mas, dipindahin ke situ semuanya sampai di bagian kami hanya tersisa untuk perjalanan pulang aja. Udah tuh karena masih nggak membuahkan hasil, jadi kami waktu itu mutusin malam-malam itu buat yasinan mas. Nah jadi pas kami yasinan ini saya baru ih ini yang di dalam mimpi saya kayak begini yasinannya sama, tapi posisinya saya waktu itu kayak baru ngambil tikar, mereka masih duduk-duduk di depan gitu mas, kayak gitu posisi saya lihat dalam mimpi ya. Beliau tuh masih duduk-duduk semuanya di depan. Kayak udah dejavu lah. Dejavu ya kayak gitu akhirnya. Udah tuh nggak lama kami yasinan karena minimnya orang-orang di kapal tentang ngaji-ngaji kayak gitu, jadi kami masih lihat HP mas gitu. Kami masih lihat HP ya gitu, beres yasinan ngobrol semuanya di depan tuh mas, ngobrol semuanya di depan. Ini kira-kira kata kaptennya ada yang ngelihat tanda-tanda nggak sih hilangnya Simbah tuh kenapa, kata dia. Baru dua orang ini angkat bicara. Pada saat malam kejadian, kami mendengar suara dicekek, kata si dua orang ini yang ngerokok di lotek gitu ya. Udah gitu, kayak ngedengar suara orang muntah-muntah, kayak gitu kata dia. Terus kata kaptennya, tahayul nggak mungkin, kata dia. Ya emang kejadiannya kayak gitu Cap, kata dia gitu kan. Kami ngedengar suaranya kayak begitu. Terus ada lagi yang ngomong, apa sih yang waktu jam 1:30 gua aja masih ngeliat dia masih jalan-jalan di dek kapal. Jadi begitu kata si wakil kapten. Jadi wakil kapten ngelihat terakhir Mbak itu 1:30 malam masih jalan-jalan. Masih di kapal jalan-jalan. Kata dia begitu. Cuman kata kaptennya ini tahayul, nggak mungkin orang beliau jam segitu udah nggak ada, kata dia. Dia sempat ngintip ke bawah, si Mbak ini udah nggak ada di tempat tidur, udah nggak ada. Kan kapten di atas, ABK tidur di bawah semua. Gitu. Jadi kan kapten bisa mantau semuanya. Si Mbak ini udah nggak ada di tempat tidur, udah turun gitu. Makanya kaptennya bilang ini tayul nggak mungkin. Tapi kejadiannya kayak gitu Cap, kata dia. Kami dengar suara orang dicekek sama suara orang muntah, kata dia begitu kan. Ya udahlah, sekarang karena kita udah pencarian 4 hari tanpa membuahkan hasil, ya mau nggak mau kita pulang, kata dia. Ya udahlah mau gimana lagi kan, karena pihak keluarga yang di darat nunggu keputusan dari kapten ini kayak gimana. Karena kan minta penjelasan lebih detail ke kapten kan lebih maksudnya lebih lengkap lah. Ya karena dia yang bertanggung jawab. Ya karena dia yang ngajak, dia yang bertanggung jawab juga gitu kan. Kalau dari si bos kan hanya penyampaian bahwa Simbah ini hilang di laut ini gitu kan. Udah tuh. Akhirnya kami mutusin buat pulang. Nah pas di hari perjalanan pertama pulang itu saya kejadian lagi sih, malam-malam itu tengah malam saya turun ke bawah. Itu saya ngelihat ada yang yasinan lagi di depan. Karena saya udah capek kan, udah bener-bener apaan sih ini kejadian kok kayak gini-gini terus gitu kan. Akhirnya saya naik lagi ke atas, tapi saya gemeter juga, saya takut gitu kan. Maksudnya yasinan di depan tuh siapa? Nggak tahu, padahal semua ABK di atas mas. Kan aneh. Makanya saya, aduh ya Allah, ini kejadian benar-benar bikin saya takut banget sebenarnya. Udah gitu kan mereka ya baca yasin gitu, kayak gimana orang baca yasin gitu. Udah tuh gak lama saya gantian layaran di atas. Saya gantian layaran, gak lama kan semua kan pada tidur. Waktu itu kan tengah malam. Saya layaran bawa kapal sendiri tengah malam. Itu ada yang teriak dari dapur mas. Teriak, suaranya Simbah banget. Itu Simbah banget suaranya. Saya sempat takut juga sih, makanya saya minta teman saya, karena kan teman saya ini nggak pernah megang setir, cuman saya doang. Dia nggak bisa megang kapal, karena beliau kalau megang kapal itu baru megang aja udah putar balik, kayak gitu mas. Kayak nggak dipercaya sama kapten, kamu jangan bawa kapal, udah biar dia aja, kayak gitu. Jadi waktu itu saya nggak dengar suara Simbah dari belakang di dapur tepatnya lah ya. Simbah ini teriak, kayak teriak gimana sih?
gitu kan. Udah gitu saya minta temenin sama teman saya nih, bro temenin gue dong, gue udah benar-benar takut nih. Baru di situ saya cerita ke teman saya, gue waktu itu pernah ngeliat si Imba kayak begini-gini kata gue. Tapi lu jangan cerita ke siapa-siapa ya, cukup kita aja yang tahu kata gue gitu. Apa yang diceritain temen lu? Gue cerita ke temen gue. Gak, temen lu cerita ke lu apa? Gue juga ngerasain hal yang sama, Bre, kata dia. Gue nih ngedenger doang sih, gue nggak ngeliat apa-apa emang, Bre, kata dia. Tapi gue ngedenger suara si Mbah, suara teriaknya si Mbah gitu. Bahkan anak-anak yang lain juga pada ngerasa gitu. Kata dia begitu. Pas perjalanan pulang tuh ya, di hari pertama itu. Kalau gue beda, Bre. Gue lebih ke ngelihat sosoknya, kata gue. Emang ngeliat apa? Ya gue ngeliat si Mbah. Si Mbah matinya gue jelasin tuh secara detail. Baru beliau ngomong, ya udahlah, mungkin emang udah takdirnya begitu kali dia. Lagian dia kalau emang dari awal udah gak enak firasat, kenapa maksain buat berangkat? Kata teman gue gitu, Bang. Udah tuh, dia nemenin gue sampai ke pagi. Udah gitu, udahlah lanjut sampai hari ke 5 perjalanan itu kami ngelewatin pulau itu lagi, Mas. Kami ngelewatin pulau itu dan si kapten ngomong, semuanya matiin lampu, kata dia. Pulau apa nih? Nggak tahu gue juga pulau apa, Bang. Tapi pulau itu pulau yang pertama kami perjalanan pulang tadi tuh. Perjalanan berangkat. Itu pulau itu. Sama pulaunya itu. Kata beliau di situ tuh banyak bajak lautnya. Jadi setiap ada kapal yang lewat ke situ selalu ada korban, katanya begitu. Makanya kenapa di daerah sekitar itu cukup angker sih, katanya begitu. Jadi si kapten ini ngomong, matiin semuanya lampu-lampu, jangan sampai ada sedikit pun cahaya, kata dia. Karena ini buat kebaikan kita juga, biar semuanya aman. Kami pulang kan 2 kapal tuh. Jadi yang di belakang juga sama ngikut matiin semuanya, nggak ada cahaya sedikit pun. Kami jalan kayak bergandengan gitu lah ya kan. Jalan, nggak lama ada kapal kecil dari depan nyamperin tuh. Tapi beliau nggak naik ke kapal kami, cuman mantau ngeliat gitu doang. Nggak naik, nggak. Udah tuh nggak lama kami ngelewatin pulau itu dan akhirnya ya kami pulang dengan selamat lah, Mas. Kayak begitu. Jadi lu lewat perairan yang diduga ada perompaknya gitu? Iya, emang katanya di sini sering, Mas. Sering ada kejadian perompak. Karena kan si kapal cantrang ini kan dulu kan sempat dilarang. Karena beliau ini kan gimana ya, kapal ini tuh kayak ngerusak ekosistem alam gitu, Mas. Jadi warga-warga sekitar tuh murka gitu. Jadi nggak banyak juga kapal yang dibakar, yang dibajak, diambil minyaknya apa segala, pokoknya yang berharga tuh diambil semua dari situ. Kebanyakan begitu, Mas. Kira-kira begitulah. Dan akhirnya sampai darat kami, karena ini kejadian berkaitan dengan yang berwajib juga, polisi langsung turun tangan. Gitu. Interogasi satu-satu sih. Lu diinterogasi? Gue sempat ditanya juga, ini hilangnya kenapa ya? Nggak tahu, Mas. Saya tidur kejadiannya pada saat itu. Cuman jam 1 saya baru banget tidur itu. Pas kan hilangnya beliau kan jam 2. Jadi saya nggak tahu apa-apa. Saya begitu. Karena kan tadinya kan saya koki juga, Mas. Jadi saya lebih detail ditanya. Tapi saya bilang ya saya tidur, mau gimana lagi, saya nggak tahu apa-apa. Coba tanya sama yang bergadang, kata saya. Kan ada 2 orang bergadang tuh. Coba tanya sama beliau. Makanya itu diinterogasi lebih ketat lagi sih. Jadi sama kapten-kapten juga dibawa ke kantor. Kayak gitu. Akhirnya lu tau nggak kesimpulan dari kasusnya apa? Kesimpulan dari kasusnya ditutup kasusnya, tapi lu nggak ngikutin gitu, maksudnya nggak tahu apa tahu? Yang gue dengar sih katanya kaptennya di penjara, katanya gitu. Tapi gue nggak tahu juga ya, gitu. Teman gue ngomongnya itu si bapak itu tuh udah di penjara, kata dia. Kata teman saya yang. Oke, tapi lu belum tahu pastinya. Tapi gue belum tahu pastinya gimana sekarang. Tapi kalau untuk sama wakil kaptennya, sampai sekarang gue masih berhubungan baik, Bang. Karena beliau ini cukup berjasa juga sih, maksudnya kayak. Lu nggak nanya sama wakilnya? Gimana? Itu jadi meninggalnya diduga kenapa gitu? Meninggalnya si Mbak ini? Enggak nanya apa-apa ke dia. Malah beliau nanya ke gue, karena kan gue koki sama dia berdua tadinya. Gitu. Beliau malah nggak tahu apa-apa. Cuman bilang itu doang. Kasus dari kepolisian tuh kesimpulannya apa gitu? Kesimpulannya sih gue nggak nanya ke dia, sama sekali nggak nanya. Karena gue juga nggak mau tahu sih, udahlah bukan urusan gue lagi, gitu, kayak gitu. Jadi ya close kasusnya. Oke. Kayak gitu, Mas. Ini kami lagi di Laut Karimun Jawa, turut berduka cita atas menghilangnya teman seperjuangan kami, Mbak, hilang di Laut Natuna pada
Berarti ini menarik juga ya. Lu jadi bekerjanya itu ketika memang dalam 40 hari itu berangkat dengan target ikan tuh berapa gitu kali ya. 40 hari itu. Setelahnya ya udah lu nggak kerja di situ lagi gitu. Nggak. Berapa gajinya jadi ABK kapal Centrang ini? Kalau di Cantrang ini mas bagi hasil mas. Beda sama di kapal cumi. Kalau di kapal cumi ini perharinya ABK-nya dibayarnya 30.000, 35.000 gitu mas. Ya sebenarnya kalau kata gue sih nggak menghargai bang. Karena ABK-nya udah cukup capek kerja di kapal, nguras tenaga, tapi dibayar cuma segitu. Gitu mas. Ini keluh kesah lu lah. Iya jadi itu keluh kesah gue bang. Iya. Gak ada, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kenapa lu yang kemarin sempet pengen dibunuh di kapal cumi, merasa pengen dibunuh gitu ya, terus bekerja di kapal lagi gitu? Karena menurut gue kan kapal Cantrang ini beda. Kalau di Cantrang ini yang bikin gue percaya diri nih bang ya, orang-orang juara ini baik-baik bang. Makanya gue cukup percaya diri nih. Udah gitu si kapten yang gue taikin ini udah pernah bekerja sama dia sebelumnya. Beliau ini kalau pulang selalu bawa hasil. Gue taunya begitu. Makanya gue percaya diri. Walaupun ada paksaan dari temen gue buat berangkat, gue nggak ada niatan berangkat bang. Pengen gue sih udah pensiun, udah capek gitu. Berarti sekarang lu udah pensiun? Udah bang, udah capek bang. Oke, nanti bakal ada yang beda di closing. Ya, jadi guys, kesimpulan dari cerita ini menurut gua ya, hilangnya Mbah itu bisa terjadi karena beberapa kemungkinan ya, mulai dari hal yang logis sampai mungkin kayak penjelasan Bang Tegar ini yang hal di luar nalar gitu. Nah, kalau logisnya mungkin bisa kepleset atau terjatuh gitu. Nah, tapi Bang Tegar ini yang nggak tahu ya, kesimpulan akhir dari kepolisian tuh apa saat itu. Karena lu nggak tahu pastinya kan? Nggak tahu pastinya gue. Oke, nah memang ya, jadi ada beberapa cukup sering lah kasus-kasus seperti kapal yang terbakar, kapal yang terbalik, kapal kandas, terus juga mungkin sampai tadi ABK-ABK yang hilang. Nah makanya ada sebuah quotes yang mengatakan, nah kode yang tangguh itu tidak muncul dari laut yang tenang. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.